Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada saat ini kita masih diberikan kekuatan kesehatan dalam menjalankan ibadah puasa. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi yurja syafaatuhu yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sikap rendah diri, rendah hati adalah sikap yang paling mulia. Sikap yang didambakan oleh agama, yang didambakan oleh Rasulullah, yang didambakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita melihat kembali dari mana kita berasal, maka kita tidak akan ada apa-apanya. Merasa malu kita sebagai manusia. Setan juga pernah tidak terima akan dirinya. Kenapa dirinya disuruh untuk menyembah Nabi Adam, yang setan merasa bahwasanya dirinya diciptakan dari api neraka. Setan tidak terima dirinya diciptakan dari api neraka, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Merasa tidak terima karena hal itu. Tapi malaikat sebagai makhluk Allah merasa sebagai hamba Allah karena disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala menyembah Nabi Adam. Para malaikat mengikut patuh terhadap perintah. Oleh karena itu malaikat diangkat derajatnya oleh Allah. Malaikat tetap menjadi menjadi makhluk yang dirindukan oleh Allah. Beda dengan jin dan setan yang mereka menentang Allah, akhirnya ikut diturunkan ke dalam buminya Allah Subhanahu wa taala. At-tawadu'u min akhlaqil anbiya wal kibru min akhlaqil kufar. Tawadhu adalah akhlak dari para nabi, dan sombong termasuk akhlak dari orang-orang kafir. Kemudian apa saja manfaat dari at-tawadhu? At-tawadhu la yazidul abda illa rif'atan. Fatawadhu yarfa'ukumullahu ta'ala. Tawadhu tidak akan menambahkan kepada seorang hamba kecuali adalah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita merendah di hadapan orang lain, semakin kita merendah di hadapan Allah, maka Allah akan semakin mengangkat derajat kita. Karena at-tawadhu termasuk al-akhlak al-karimah. Akhlak itu semakin banyak, maka akan semakin mahal harganya. Oleh karenanya fatawadhu yarfa'ukumullahu ta'ala. Berendah dirilah kamu, maka Allah akan mengangkat derajatmu. Oleh karena itu Kanjeng Nabi dalam beberapa kisah sangat tawadhu sekali dengan siapapun. Dengan seorang hamba sahaya, dengan seorang yang sangat rendah sekali, dengan orang yang mengejeknya pun Kanjeng Nabi selalu tawadhu di hadapannya. Bahkan suatu saat Kanjeng Nabi berdakwah melewati pojok pasar, Nabi selalu menghampiri orang yang telah mengejeknya. Dia itu seorang yang buta. Tiap hari pekerjaannya mengejek Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi dengan rendah hati selalu mendekati, selalu memberikan makanan, disuapi secara langsung. Tiap hari lakukan seperti itu. Suatu saat ketika Kanjeng Nabi sudah wafat, hal itu diterlanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar
melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Karena sebelumnya Sayyidina Abu Bakar tanya kepada Dewi Aisyah, istri Kanjeng Nabi, "Wahai Aisyah, apa hal yang sangat berat sekali yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi sehingga orang-orang sekitar Mekah ini tunduk kepada Nabi?" Akhirnya Dewi Aisyah memberikan cerita ini kepada Abu Bakar, menyuruh untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, yaitu menyuapi orang yang mengejek Kanjeng Nabi. Orang buta tadi belum mengetahui kalau Kanjeng Nabi wafat. Akhirnya terus orang buta ini mengejek Kanjeng Nabi. Ketika didekati oleh Abu Bakar, orang ini terus mengejek Kanjeng Nabi. Akhirnya disuapi. Satu suapan yang diberikan Abu Bakar kepada orang tersebut kemudian diindahkan oleh orang buta tadi. "Siapa kamu? Kok suapannya berbeda dengan yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya?" Abu Bakar menjawab, "Saya Abu Bakar loh. Siapa orang yang pernah menyuapi saya dengan sangat lembut, dengan sangat ikhlas, dengan sangat rendah hati?" Abu Bakar sambil menangis mengatakan kepada orang buta tersebut, "Orang yang menyuapi kamu setiap hari itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Akhirnya orang buta tadi itu menangis di hadapan Sayyidina Umar, ingin ditemukan dengan Kanjeng Nabi. Dijawab oleh Umar, "Kanjeng Nabi sudah wafat." Tambah menangis orang buta tadi. Akhirnya ingin dipertemukan dengan istri Kanjeng Nabi, yaitu Dewi Aisyah. Akhirnya datang kepada Dewi Aisyah meminta maaf apa yang telah dilakukan setiap hari. Akhlak Kanjeng Nabi walaupun diejek, walaupun dihina, terus-menerus dicaci maki, tapi Nabi terus menyuapi mereka, orang yang buta tadi. Ini adalah salah satu contoh akhlak Kanjeng Nabi tentang tawadhu pada siapapun. Dengan Allah, Nabi Muhammad begitu tawadhunya. Dengan sesama Nabi, dengan sesama sahabat, dengan sahabatnya begitu tawadhunya. Dengan orang yang menghinanya begitu tawadhunya, rendah hati Kanjeng Nabi. Akhirnya orang buta tadi syahadat kepada Dewi Aisyah untuk masuk Islam dan menjadi orang Islam yang akan bertobat, yang akan mengikuti ajaran-ajaran Kanjeng Nabi. Inilah buah dari ketawadhuan Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi diangkat derajatnya menjadi orang yang sangat mulia sekali. Mari kita merendahkan hati, bukan berarti kita rendah. Merendah diri bukan diri kita rendah, tapi ini adalah akhlak yang ditanamkan Kanjeng Nabi kepada kita semua, agar supaya kita menjadi orang yang tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.